Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arse. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah. Namun sebelumnya saya berharap semoga di sore ini kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap mengikuti pembelajaran dengan mudah dan mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang demokrasi parlementer, yaitu masa Kabinet Juanda. Yang kemarin kita telah membahas tentang Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Namun, sebelum kita membahas tentang Kabinet Juanda, mari kita terlebih dahulu untuk melihat presentasi dari PowerPoint dari saya sendiri. Yang ketujuh yaitu Kabinet Juanda. Kabinet Juanda merupakan second kabinet dengan beban tugas yang harus dijalankan adalah perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang memburuk. Program kerja dari Kabinet Juanda adalah Pancakarya. Kelima program tersebut meliputi membentuk dewan, normalisasi keadaan republik, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMP, perjuangan Irian, mempergiat pembangunan, serta membuat batas kontinen laut kita diubah dari 3 mil batas air terendah menjadi 12 mil dari batas pulau terluar. Masa berakhirnya dari Kabinet Juanda adalah pada masa Kabinet Juanda ini terjadi percobaan pembunuhan Presiden Soekarno yang dikenal dengan peristiwa Cikini. Kabinet Juanda berakhir setelah Presiden mengumumkan dekret Presiden. Nah, setelah melihat presentasi dari PowerPoint tentang Kabinet Juanda, kita bahas sebentar yaitu tentang Kabinet Juanda atau juga biasa disebut dengan Yaken Kabinet. Nah, kenapa bisa disebut dengan Yaken Kabinet? Ya, karena tugas utama dari Kabinet Juanda ini adalah menyelesaikan masalah Irian, dan menghadapi masalah ekonomi yang sangat memburuk pada saat itu. Nah, program kerjanya adalah Pancakarya. Panca adalah 5, sedangkan karya adalah karya. Berarti 5 karya. Yang pertama adalah membentuk dewan. Nah, saat itu belum ada dewan yang terbentuk, maka Kabinet Juanda ini membentuk yang namanya dewan. Selain membentuk dewan, juga normalisasi keadaan republik. Karena saat itu Indonesia belum normal, maka perlu dinormalisasikan dari pemerintahannya, dari penduduknya, dari rakyatnya, dari keekonominya, dan lainnya. Maka kabinet ini yaitu untuk normalisasi keadaan di Republik Indonesia tercinta ini. Berikutnya adalah melancarkan pelaksanaan pembatalan KMP atau Konferensi Meja Bundar. Nah, pada saat itu Indonesia belum siap, maka pelaksanaan KMP minta untuk dibatalkan terlebih dahulu. Selain itu juga adanya perjuangan Irian. Irian belum masuk di tanah air yaitu Republik Indonesia, maka tujuannya adalah Yaken Kabinet tadi untuk agar Irian itu bergabung dengan Republik Indonesia. Itu prosesnya sangat lama, dari Trikora, bahkan sampai ada Macan Tutul, perjuangan-perjuangan, bahkan diplomasi, sampai perang, itu semuanya ada. Dan akhirnya adalah konferensi 3 negara itu antara Belgia, Australia, dan Amerika itu memutuskan untuk Indonesia bahwa Papua menjadi bagian dari Indonesia. Itu perjuangannya yang sangat berat untuk memasukkan Papua ke tanah air kita. Nah, berikutnya adalah mempergiat pembangunan. Nah, saat itu belum ada pembangunan, jalan-jalan belum teraspal, gedung-gedung juga belum ada. Maka dari itu, program Kabinet Juanda ini adalah untuk pembangunan nasional, untuk kerakyatan, untuk masyarakat juga. Berikutnya juga membuat batas kontinen laut diubah dari 3 mil menjadi 12 mil dari batas pulau terluar. Nah, ini agar sama dengan dunia yang lain, kita menyesuaikan menjadi 12 mil. Nah, setelah itu juga tidak berlangsung lama kabinet ini dan berakhir karena maka terjadi percobaan pembunuhan Presiden Soekarno yang dikenal dengan peristiwa Cikini. Kabinet Juanda berakhir setelah Presiden mengumumkan dekret Presiden, yaitu kembali ke UUD 45 karena demokrasi parlementer ini tidak sesuai dengan pemerintahan Indonesia, tidak sesuai dengan kerakyatan, maka kita kembali ke UUD 45. Nah, itulah tadi tentang Kabinet Juanda. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, banyak salam dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.